Teman-teman inspirasi, bayangkan sebuah rumah tua di ujung gang kecil yang sepi. Dari luar, tampak biasa saja. Halamannya rapi, pagar tinggi tertutup rapat, dan pemilik rumah dikenal ramah, suka menyapa siapapun yang lewat. Tapi setiap malam Jumat, tepat saat jam berganti ke tengah malam, suara mencurigakan terdengar dari balik pagar itu. Suara cangkul menghantam tanah berulang-ulang. Suara yang terdengar seperti seseorang sedang mengubur sesuatu. Ini bukan hanya kisah tentang suara aneh di malam hari. Ini adalah kisah tentang rahasia yang terkubur dalam-dalam di balik senyum seorang tetangga yang selama ini kita pikir tidak mungkin menyimpan niat jahat. Seorang pria yang selalu hadir di pengajian, yang suka berbagi hasil kebunnya ke tetangga sebelah, dan yang setiap malam Jumat diam-diam mengubur satu mayat di halaman rumahnya. Ya teman-teman inspirasi, judul cerita kali ini adalah Setiap Malam Jumat, Dia Mengubur Satu Mayat di Halaman Rumahnya. Cerita ini bukan sekadar kisah horor, tapi juga potret tentang bagaimana wajah ramah bisa menyimpan kegelapan yang tak pernah kita bayangkan. Dalam episode kali ini, di cerita penuh makna inspirasi, kita akan menyelami satu persatu misteri yang membungkus kehidupan seorang pria bernama Pak Budi, tetangga yang tak pernah kita curigai, hingga akhirnya satu demi satu korban ditemukan. Cerita ini akan membawa kita bertanya, seberapa jauh kita mengenal orang-orang di sekitar kita, dan lebih dari itu, apa yang sebenarnya terjadi di malam Jumat ketika semua orang tertidur, kecuali dia? Tetap bersama kami selama 12 bagian ke depan, karena cerita ini akan perlahan membuka tabir kebenaran yang terkubur bersama mayat-mayat tak dikenal di halaman belakang. Sebuah kisah yang perlahan merambat dari rasa penasaran, berubah menjadi teror yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sebelum kita lanjut ke bagian pertama cerita, jangan lupa untuk like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, bagikan kisah ini ke teman-temanmu yang suka cerita misteri, dan tentu saja, subscribe agar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Karena di dunia nyata, horor tak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang, justru datang dari orang yang paling terlihat tak berbahaya. Di ujung sebuah gang sempit yang tak terlalu dikenal peta kota, berdiri rumah tua berwarna kusam, tertutup pagar besi tinggi yang nyaris berkarat. Rumah itu terlihat sepi, tapi bukan tak berpenghuni. Di balik jendela kayu yang menganga setiap pagi, tinggal seorang pria parubaya bernama Pak Budi. Wajahnya bersih, tutur katanya lembut, dan langkahnya selalu tenang. Tak banyak yang tahu persis usianya, tapi semua orang mengakui satu hal, Pak Budi adalah tetangga yang baik. Setiap pagi, ia menyiram tanaman di depan rumah, kadang membagikan pisang dari pohon belakang kepada anak-anak kecil yang lewat. Ia tak banyak bicara, tapi senyumnya hangat, meski tinggal sendiri sejak kedua orang tuanya meninggal. Tak pernah terdengar keluhan atau keributan dari rumah itu. Ia seperti menjadi bagian latar dari lingkungan itu sendiri. Selalu ada, tak mengganggu, dan tak pernah membuat masalah. Lingkungan tempat ia tinggal juga bukan lingkungan yang gaduh. Gang itu hanya memiliki belasan rumah, dengan tetangga yang saling mengenal, tapi tidak terlalu mencampuri urusan masing-masing. Suasana hari-harinya tenang, kadang terlalu tenang. Kehidupan berjalan dalam pola yang sama setiap hari, sampai-sampai suara ayam berkokok dan tukang sayur lewat pun menjadi bagian dari ritme yang menenangkan. Namun, di balik semua ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa terlalu sempurna. Rumah Pak Budi selalu tampak bersih. Bahkan di musim hujan, saat halaman rumah tetangga lain berlumpur, tidak pernah ada tamu datang, tidak ada suara televisi dari dalam rumah, dan tidak pernah ada aktivitas yang berlangsung di malam hari. Kecuali pada malam Jumat, tetangga memang pernah berbisik bahwa Pak Budi berasal dari keluarga lama di kampung itu. Ayahnya dikenal sebagai orang pintar yang sering dipanggil diam-diam untuk mengobati orang kesurupan atau melakukan ritual tertentu. Tapi semua itu hanya cerita lama. Tak ada yang menyangka bahwa di balik ketenangan pria itu tersimpan warisan yang lebih kelam dari sekadar pengobatan tradisional. Dan dalam waktu dekat, seseorang akan mulai menyadari bahwa tidak semua ketenangan itu murni dari kedamaian. Ada sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang pelan-pelan
mulai tercium oleh orang yang tidak sengaja pindah ke gang kecil itu, seorang pria bernama Indra. Di malam-malam berikutnya, suara-suara dari halaman rumah Pak Budi akan menjadi awal dari misteri besar yang akan mengguncang seluruh lingkungan. Sebuah rahasia yang sudah terlalu lama tertimbun dalam tanah. Indra baru seminggu menempati rumah kontrakan kecil yang letaknya hanya 2 rumah dari rumah Pak Budi. Ia pindah karena urusan pekerjaan, mencari tempat tinggal yang tenang agar bisa bekerja dari rumah tanpa gangguan. Gang kecil itu dengan suara jangkrik dan lampu jalan yang redup terasa sempurna, sampai malam Jumat pertamanya datang. Malam itu hujan turun tipis, bukan hujan deras yang menenggelamkan suara, tapi hujan pelan yang justru membuat segalanya terdengar lebih jelas. Sekitar pukul 11 malam, Indra yang masih terjaga karena sedang mengedit berkas kerja, mendengar suara aneh dari luar jendela. Itu bukan suara biasa, bukan suara hujan menimpa genteng, bukan pula suara angin, tapi suara keras dan berulang, seperti tanah yang digali. Suara hentakan cangkul menembus tanah basah, dilakukan dalam irama konstan, seolah sudah dilakukan berkali-kali sebelumnya. Awalnya Indra mengira itu hanya ilusi pendengaran, tapi rasa penasaran membuatnya mengintip dari jendela kamar. Dari sela pagar rumah Pak Budi yang tertutup, ia bisa melihat bayangan samar seseorang berdiri di halaman, menggali sesuatu di tanah dekat pohon mangga. Ia tak bisa melihat jelas wajahnya, tapi gerakannya meyakinkan. Tak tergesa, tak panik, justru terlalu tenang untuk sesuatu yang dilakukan di tengah malam. Keesokan paginya, tanah di halaman itu terlihat rata kembali. Tak ada bekas galian, tapi Indra tahu apa yang ia dengar. Ia yakin, seseorang, kemungkinan besar Pak Budi, telah menggali lubang di malam sebelumnya. Dan entah mengapa, firasatnya mengatakan bahwa lubang itu bukan sekadar untuk menanam pohon. Malam Jumat berikutnya, Indra kembali terjaga, kali ini dengan sengaja. Ia menunggu dengan lampu mati, jendela terbuka sedikit, dan seperti minggu sebelumnya, suara itu datang lagi. Irama yang sama, ketukan tanah yang seolah menandakan penguburan sesuatu. Hanya butuh 2 minggu bagi Indra untuk yakin bahwa ini bukan kebetulan. Ia mulai mencatat, ia mulai menghitung, dan pada pencarian kecil di internet tentang orang-orang hilang di daerah sekitar, ia menemukan fakta yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap malam Jumat, ada pola. Bukan hanya suara, tapi juga hilangnya seseorang di kota itu. Terutama mereka yang tak dicari siapa-siapa. Gelandangan, pengemis, anak jalanan, orang-orang yang tidak dicari, tapi tetap manusia. Dan dari sanalah, semua ketenangan di gang itu mulai berubah. Karena hanya satu orang yang selalu terjaga setiap malam Jumat. Dan hanya satu rumah yang setiap paginya tampak lebih bersih dari biasanya. Indra pun tahu, ia tidak boleh tinggal diam. Indra mulai mengalami gangguan tidur. Bukan karena suara, tapi karena pikiran. Ia belum bisa membuktikan apapun secara konkret, tapi firasatnya semakin kuat. Setiap malam Jumat, suara cangkul itu datang, selalu di waktu yang sama, dengan durasi yang hampir seragam. Tapi ada satu hal yang mulai ia sadari setelah beberapa minggu mengamati. Sebuah aroma aneh yang hanya muncul keesokan harinya. Bau itu bukan bau biasa. Bukan aroma bunga atau tanah lembab yang wajar setelah hujan malam. Tapi aroma busuk yang samar, menyelinap lewat celah-celah pagar. Seolah ada sesuatu yang tidak semestinya ditanam di bawah tanah. Dan yang lebih mengganggu, aroma itu hanya bertahan beberapa jam, lalu hilang begitu saja. Entah karena tertutup wangi kapur barus, atau karena memang sengaja disamarkan. Indra tak tahu harus bicara ke siapa. Ia baru pindah, belum kenal dekat dengan tetangga lain. Dan yang lebih sulit lagi, semua orang tampak percaya pada kebaikan Pak Budi. Ia dihormati, dikenal sebagai orang yang sering membantu. Mengatakan, sesuatu tanpa bukti hanya akan membuatnya terlihat seperti orang asing yang mengada-ada. Namun tekanan itu terus tumbuh. Rasa bersalah mulai muncul. Jika memang benar ada yang dikubur di halaman itu, dan jika ia membiarkannya, bukankah itu berarti ia turut bersalah? Tapi bagaimana bisa ia menuduh tanpa fakta? Ia bukan polisi. Ia hanya orang biasa. Bahkan untuk masuk ke halaman itu pun, ia tidak punya alasan. Lalu datang satu malam Jumat yang berbeda.
Malam itu hujan tidak turun. Langit cerah, bulan menggantung di atas. Indra tidak tidur. Ia duduk di pojok kamarnya, mencatat waktu, memperhatikan suara. Tapi malam itu, suara cangkul tidak datang. Yang datang justru keheningan yang ganjil. Terlalu sunyi untuk sebuah malam Jumat. Saat pagi menjelang, ia memberanikan diri untuk berjalan lewat depan rumah Pak Budi. Ia menoleh, berusaha melihat lebih jelas dari sela pagar besi. Dan di sanalah ia melihatnya, sebuah karung putih setengah tertanam di tanah, masih basah, seperti baru dikubur terburu-buru. Karung itu tak sepenuhnya tertutup. Ada bagian kecil yang tampak terbuka. Dan dari celah itu, Indra bisa melihat ujung kain batik seperti milik orang tua. Ia menahan napas, detak jantungnya tak beraturan. Tapi ia tetap berjalan, pura-pura biasa. Hanya satu langkah terlalu berani yang bisa membuatnya ikut terkubur di halaman itu. Ia tahu, sejak saat itu, ia tidak lagi aman. Dan di balik pagar rumah itu, Pak Budi berdiri menatapnya. Matanya tenang. Senyumnya seperti biasa, tapi ada sesuatu di balik tatapan itu. Sesuatu yang membuat darah Indra membeku. Indra tidak tidur malam itu. Ia menyalakan laptop, membuka tab demi tab pencarian, mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang mulai ia kumpulkan dalam diam. Ia mulai membuat peta kecil di dinding kamarnya, menghubungkan tanggal-tanggal malam Jumat dengan laporan orang hilang dari berita lokal dan unggahan komunitas sosial. Ia menyalin cuplikan berita, mengarsipkannya, dan menyusun kronologi. Yang mengejutkan, hampir setiap 2 minggu sekali, selalu sekitar hari Kamis malam atau Jumat dini hari, ada laporan kehilangan orang tua, pengemis, atau orang gangguan jiwa di sekitar wilayah kota kecil mereka. Tak ada yang mengaitkannya, karena tak semua laporan itu berlanjut. Kadang hilangnya dianggap biasa saja. Orang-orang itu memang hidup berpindah-pindah, tanpa keluarga, tanpa pencarian intens. Tapi pola itu terlalu jelas bagi Indra. Ia seperti menemukan serpihan-serpihan dari teka-teki besar yang selama ini tak terlihat hanya karena tak ada yang benar-benar memperhatikannya. Sampai suatu siang, saat mampir ke warung kecil di ujung gang, Indra mendengar obrolan yang tak sengaja membuka jalur baru dalam pencariannya. Seorang ibu warung bercerita, setengah bercanda bahwa Pak Budi suka menyimpan kalender bekas bertahun-tahun di rumahnya. Katanya sih, biar bisa mengingat lot tanggal penting, ujar si ibu sambil tertawa. Kalimat itu mengendap di pikiran Indra. Tanggal penting, kalender lama. Bisa jadi itu bukan untuk mengingat, tapi untuk mencatat. Mungkin ada pola yang lebih rapi yang disimpan di sana. Maka, mulailah Indra mengintai lebih dekat. Setiap pagi, saat Pak Budi keluar menyapu atau menyiram tanaman, Indra mencuri pandang ke dalam rumah dari sela jendela yang selalu sedikit terbuka. Dan pada suatu pagi, ia melihatnya sebuah kalender tua tergantung di dinding dekat rak buku. Kalender itu penuh coretan merah. Garis-garis pendek melingkari beberapa tanggal dengan catatan kecil yang tak bisa ia baca dari jauh. Tapi ia yakin itulah catatan aktivitas yang Pak Budi lakukan. Atau mungkin catatan korban-korbannya. Masalahnya, ia belum punya bukti kuat. Ia belum bisa masuk ke rumah itu. Dan ia tahu, semakin dalam ia menyelidiki, semakin besar risikonya. Pak Budi mungkin terlihat tenang, tapi ia bukan orang biasa. Cara ia mengubur sesuatu tanpa jejak. Cara ia menyembunyikan bau busuk hanya dalam hitungan jam. Semua itu tidak mungkin dilakukan tanpa keterampilan atau pengalaman. Dan semakin banyak yang Indra ketahui, semakin kuat keyakinannya bahwa Pak Budi bukan sekadar pembunuh, tapi pewaris dari sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih berbahaya. Malam Jumat berikutnya akan datang lagi. Dan kali ini, Indra tidak hanya berniat mengintai. Ia ingin membuktikan semuanya. Tapi ia juga tahu, satu langkah salah, dan namanya bisa jadi coretan merah berikutnya di kalender tua itu. Malam itu, Indra berdiri di dalam kamarnya. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kegelisahan yang membakar dari dalam. Semua rencana sudah ia susun matang. Sebuah kamera kecil tersembunyi di balik pot tanaman tepat di pagar yang menghadap ke halaman Pak Budi. Kabelnya tersambung ke laptopnya. Dengan aplikasi pengawas yang sudah siap merekam otomatis, begitu sensor gerak menangkap aktivitas.
Ia tahu risikonya besar. Jika ketahuan, bukan hanya kamera itu yang akan hancur, tapi mungkin juga hidupnya. Tapi kali ini, Indra merasa waktunya telah tiba. Ia tak lagi bisa menunggu atau menebak. Ia harus melihat dengan mata kepala sendiri. Apa sebenarnya yang dilakukan Pak Budi setiap malam Jumat itu? Pukul 2 pagi. Tidak ada suara cangkul seperti biasanya. Tapi tiba-tiba, notifikasi dari aplikasi kamera menyala. Sensor gerak aktif. Dengan napas tertahan, Indra membuka layar. Gambar yang terekam buram, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Pak Budi tampak berdiri di tengah halaman belakang. Tangannya membawa cangkul dan karung. Ia tidak memakai baju lengan panjang seperti biasa, melainkan pakaian ritual berwarna hitam, lengkap dengan kain penutup kepala. Gerakannya lambat tapi pasti. Ia mulai menggali, bukan seperti orang biasa menggali tanah, tapi seperti seseorang yang sedang melakukan sesuatu yang sakral. Indra tidak berkedip. Selama 30 menit berikutnya, ia merekam seluruh proses itu. Dari mulai penggalian, penurunan karung ke dalam lubang, hingga menabur sesuatu yang tampak seperti abu atau tanah berwarna kehitaman di atasnya. Semua dilakukan dalam diam. Tak ada suara, tak ada doa. Hanya bisikan gerak yang membuat malam semakin pekat. Namun yang membuat Indra tercekat bukan hanya proses penguburan itu, tapi satu momen ketika Pak Budi berhenti sejenak, lalu menoleh langsung ke arah kamera, seolah ia tahu sedang diawasi. Tatapan itu hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat Indra mundur dari layar dengan napas terengah. Sejak saat itu, ia tahu satu hal pasti. Ia sudah terlalu dalam, dan Pak Budi kini menyadari keberadaannya. Sehari setelah malam pengintaian itu, Indra tidak keluar rumah. Ia mengurung diri, menyimpan hasil rekaman dalam beberapa salinan cadangan, dan mengirimnya ke email pribadinya. Ia tahu, ia butuh waktu untuk memikirkan langkah berikutnya. Tapi, sebelum sempat bertindak, sebuah surat tanpa nama tiba di depan rumahnya. Surat kecil, ditulis tangan dengan tinta hitam pekat. Berhenti. Kau tidak tahu apa yang sedang kau ganggu. Indra tahu, itu peringatan. Tapi peringatan itu justru membakar keinginannya untuk tahu lebih dalam. Siapa sebenarnya Pak Budi? Ia mulai mencari informasi ke warga yang lebih tua. Orang-orang yang mungkin pernah mengenal Pak Budi saat masih muda. Dan disinilah, ia mulai mendengar cerita samar-samar yang selama ini tertutup rapi oleh waktu dan sopan santun masyarakat. Pak Budi ternyata bukan asli dari komplek itu. Ia pindah sekitar 25 tahun lalu, setelah sempat tinggal di sebuah desa terpencil di lereng gunung. Daerah yang dikenal masyarakat sekitar sebagai tempat yang tidak biasa. Di desa itu, menurut kabar burung, ada semacam kepercayaan tua tentang menjaga keseimbangan dunia dengan tumbal jiwa yang tak dicari siapa-siapa. Mereka menyebutnya ilmu Danyempati, ilmu warisan dari zaman kolonial, konon digunakan untuk menjaga kesaktian dan kesehatan selama mungkin. Tapi untuk itu, ada harga yang harus dibayar. 1 nyawa setiap 14 hari, dan nyawa itu tidak boleh sembarangan. Harus dari orang yang dianggap tidak penting oleh dunia, gelandangan, orang gila, atau mereka yang sudah tak punya keluarga. Indra merasakan jantungnya berdetak makin kencang. Pola waktu itu sesuai dengan data yang sudah ia kumpulkan. Setiap 2 minggu, selalu malam Jumat, selalu mereka yang lenyap tanpa dicari. Lebih dari itu, ia mulai paham kenapa Pak Budi begitu disukai di lingkungan barunya. Ilmu itu, menurut cerita lama, membuat pemiliknya tampak bersahaja, dipercaya, disukai. Tapi itu hanya topeng. Di balik kebaikan itu, ada gelap yang terus diberi makan. Indra sadar, yang ia lawan bukan hanya seorang pria tua, tapi generasi ilmu hitam yang diwariskan, dijaga, dan dilindungi oleh keheningan dan rasa hormat masyarakat. Dan ia juga sadar, jika ia terus maju, maka ia akan menjadi musuh dari sesuatu yang jauh lebih tua dari moral atau hukum. Dan ketika malam Jumat berikutnya mendekat, ia harus memutuskan, diam demi keselamatan,
atau berbicara dan menantang warisan yang tidak boleh diusik siapapun. Hari-hari setelah malam Jumat itu terasa seperti hidup dalam cangkang kaca. Indra bisa melihat semua orang, tapi tak bisa lagi menyentuh dunia luar. Ia tidak hanya ketakutan, ia merasa terkepung. Bahkan senyum tetangga terasa seperti pisau tajam yang diselipkan di balik ucapan ramah. Ia mulai sadar, bukan hanya Pak Budi yang menyimpan rahasia, masyarakat sekitar yang selama ini tampak bersih, religius, penuh gotong royong, ternyata memiliki mata yang buta dan mulut yang terkunci rapat. Indra pernah mencoba membicarakan soal aktivitas mencurigakan di rumah Pak Budi kepada seorang ustaz di masjid setempat. Tapi reaksi yang ia dapatkan bukan kekhawatiran, melainkan peringatan halus agar tidak ikut campur urusan orang lain. Sudah banyak yang tidak betah tinggal di sini, Mas Indra. Ujar ustaz itu lirih. Seolah kalimat itu bisa berarti banyak hal. Tapi yang kuat, biasanya bisa menyesuaikan diri. Kalimat itu terus terngiang dalam kepala Indra selama berhari-hari. Hingga ia mulai menggali lebih dalam. Ia mencoba mencari tahu siapa saja yang pernah menghuni rumah-rumah di sekitar situ sebelum ia datang. Dan hasilnya mengejutkan. Beberapa rumah di blok sebelah ternyata mengalami pergantian penghuni sangat cepat. Ada yang hanya bertahan 3 bulan. Ada yang kabarnya pindah malam-malam tanpa sempat pamit. Ia mencoba menghubungi mantan penghuni melalui media sosial, tapi tidak ada yang membalas. Bahkan satu akun tiba-tiba menghilang setelah Indra mengirimkan pesan tentang Pak Budi. Saat itulah Indra benar-benar merasa sendiri. Polisi tidak mungkin percaya tanpa bukti sahih. Warga tidak bisa diharapkan, dan kamera pengintainya sudah ditemukan dan entah dibawa kemana. Ia tidak hanya kehilangan akses ke kebenaran, ia kehilangan akses ke harapan. Puncaknya terjadi ketika motor Indra yang biasa ia parkir di depan rumah ditemukan roboh dengan kabel rem terpotong. Tidak ada saksi. Tidak ada suara aneh malam sebelumnya. Tapi pesannya jelas. Jika kamu tidak berhenti, maka kamu akan diam selamanya. Dalam hening malam, Indra duduk sendirian di kamarnya. Lampu sengaja dimatikan, jendela terkunci, telepon dimatikan. Ia hanya berpegangan pada satu hal yang belum direnggut darinya, tekad untuk tidak tunduk. Tapi bahkan tekad, tanpa arah dan tanpa bantuan, bisa menjadi lubang yang dalam. Indra mulai memperhatikan pola yang dulu luput dari perhatiannya. Pak Budi tak lagi sering keluar rumah, seperti biasanya. Namun ketika ia muncul, langkahnya lebih lambat, tubuhnya sedikit membungkuk, dan matanya redup, seolah ada sesuatu yang memakan hidupnya dari dalam. Namun bukan kelemahan biasa, melainkan seperti ritual yang sedang mencapai akhir masa. Indra kembali teringat kisah Mbah Karso. Ilmu itu ada batas usianya, dan sebelum waktunya habis, pewaris harus menurunkan ilmunya ke orang baru, atau mati bersama kutukannya. Dan sejak saat itu, Indra mulai merasa ada yang aneh dalam setiap interaksi kecil antara dirinya dan Pak Budi. Tatapan Pak Budi kini tidak lagi tajam, justru teduh, seperti seorang guru melihat murid yang sedang disiapkan untuk menerima amanah besar. Indra mulai diundang lebih sering ke rumah. Awalnya hanya diminta bantu mencabut rumput, lalu memperbaiki pipa air di halaman belakang, lalu disuruh mengubur bangkai kucing yang mati di depan rumah. Tapi bukan tugas-tugas itu yang mengganggu pikiran Indra, melainkan kalimat-kalimat yang diucapkan Pak Budi dalam bisikan, samar, namun menyentuh sisi paling dalam jiwa manusia tentang bagaimana dunia bisa dimenangkan tanpa kekerasan, cukup dengan menguasai hidup dan kematian, tentang keseimbangan semesta, tentang ilmu yang tidak bisa diwariskan ke sembarang orang, kecuali yang pernah melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri. Indra mulai merasa seperti sedang diuji. Setiap malam Jumat, tubuhnya seperti digerakkan oleh kekuatan yang tak bisa ia lawan. Ia tidak lagi sekadar mengintai. Ia mengamati, ia menganalisis, bahkan mulai mencatat setiap proses penguburan yang dilihatnya dari sela-sela pagar, diam-diam, tanpa kamera, dan anehnya, perasaan takut yang dulu membakar dadanya kini mulai berubah menjadi kekaguman yang membingungkan. Malam Jumat berikutnya,
Pak Budi tidak sendiri. Indra melihatnya mengajak seseorang ke halaman belakang. Seorang pria muda yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Sosok itu tampak linglung, seperti baru sadar dari mabuk berat. Pak Budi menggandeng tangannya perlahan, hingga mereka menghilang di balik gelapnya halaman. Tapi Indra tidak melanjutkan mengintai. Ia hanya berdiri kaku di balik tirai, dengan jantung berdetak tak menentu. Karena ia merasa malam itu bukan hanya tentang mengubur mayat lagi. Malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan ia sadar, waktunya hampir habis sebelum rahasia itu benar-benar diwariskan mungkin padanya. Malam Jumat itu datang tanpa aba-aba. Langit gelap sejak sore, awan menggantung berat seperti menyimpan sesuatu yang belum sempat dicurahkan. Udara terasa lebih kaku dari biasanya, dan seluruh lingkungan tampak membisu dalam cara yang tidak alami. Burung-burung lenyap, angin bahkan enggan menyentuh dedaunan. Dan di dalam rumahnya, Indra sudah duduk sejak petang, menanti apapun yang akan datang. Dengan tubuh tegang dan napas yang dangkal, ia tahu malam ini akan berbeda. Ia tidak tahu bagaimana, tapi tubuhnya menyadari sesuatu yang pikirannya belum bisa tangkap. Mungkin karena malam lalu, pria muda yang dia lihat bersama Pak Budi menghilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Bahkan anjing penjaga di rumah sebelah tak menggonggong, seolah semua sudah terbiasa pada malam-malam sunyi seperti ini. Tapi yang membuat semuanya berubah adalah ketika untuk pertama kalinya Pak Budi gagal menguburkan sesuatu. Indra menyaksikan dari balik tirai. Sosok Pak Budi tampak limbung menggali tanah, tapi kali ini tanah itu tidak seperti biasanya. Cangkulnya menghantam keras, memantul, dan menolak untuk dibelah. Seperti permukaan keras batu, padahal itu adalah titik yang selama ini dipakai untuk mengubur. Pak Budi mencoba lagi, dan lagi. Sampai napasnya tersengal. Lalu dia terduduk di samping lubang yang tak bisa digali, dengan tubuh menggigil seperti sedang dilanda ketakutan yang jauh lebih besar dari rasa bersalah. Ia mendongak ke langit, lalu menunduk dalam keheningan yang panjang, hingga akhirnya ia membuka kain putih yang sejak tadi dibawanya. Dan Indra melihat, untuk pertama kalinya, wajah dari yang akan dikuburkan, seorang perempuan dengan mata terbuka. Indra sontak mundur, tubuhnya gemetar hebat. Tapi bukan karena mayat itu, melainkan karena wajah perempuan itu sangat mirip dengan salah satu penghuni lama rumah blok sebelah yang dulu sempat ia lihat di foto media sosial. Perempuan yang pernah tinggal di kompleks ini, dan kemudian menghilang. Pada saat itulah, tanah mulai bergetar. Perlahan, tapi pasti. Seperti peringatan dari dalam bumi, bahwa yang dilakukan malam ini bukan bagian dari keseimbangan. Indra melihat Pak Budi jatuh terduduk, memegangi dadanya. Ia ingin keluar, ingin berlari menolong, atau mungkin melawan. Tapi kakinya membeku di tempat, napasnya tercekat. Dan saat Pak Budi menatap ke arah rumahnya, tepat ke arah jendela tempat Indra berdiri, senyum kecil muncul di wajahnya. Tapi itu bukan senyum kemenangan, itu perpisahan. Kemudian, tanpa suara, Pak Budi rebah ke tanah. Kematian Pak Budi tidak dilaporkan secara normal. Pagi harinya, para tetangga sudah berkumpul sebelum ambulans datang. Tidak ada polisi, tidak ada tanya, hanya kesepakatan diam. Warga tampak tenang, seolah semua sudah tahu ini akan terjadi. Indra berdiri di balik pintu, menatap kerumunan itu dengan hati campur aduk. Tapi rasa bingungnya semakin menebal ketika salah satu tetua RT mengetuk pintunya dan menyodorkan sebuah bingkisan. Di dalamnya, sebuah kunci rumah tua, buku lusuh berisi catatan tangan, dan sebuah pesan singkat bertinta merah. Yang melihat akan menjadi penjaga, yang tahu tak bisa kembali, jadi tidak tahu. Keseimbangan harus dijaga. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Indra gemetar membaca itu. Buku catatan itu bukan sekadar jurnal harian. Itu adalah panduan, semacam kitab, yang memuat rincian detil tentang ritual malam Jumat, daftar nama-nama, dan simbol-simbol yang tak ia mengerti. Beberapa halaman bahkan menuliskan tanggal kematian seseorang sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Semua tertulis rapi, termasuk tanggal hari ini. Dan lebih mengejutkan, halaman terakhir kosong, hanya menyisakan satu baris di bagian bawah. Penjaga berikutnya, tak ada nama.
tapi ruangnya cukup untuk satu nama, Indra. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang bergerak pelan. Indra mencoba membakar buku itu, tapi tak bisa. Kertasnya seperti tahan api. Ia mencoba mengembalikan kunci ke rumah Pak Budi, namun pintu tidak mau terbuka, kecuali dengan kunci itu. Pada akhirnya, Indra menyerah pada satu hal. Ia masuk ke rumah Pak Budi, dalam diam, dalam takut, dalam rasa kalah. Dan di sana, ia menemukan semuanya masih utuh, alat-alat gali, ruang bawah tanah tersembunyi, bahkan peti-peti kecil yang tertata rapi dengan label nama. Semuanya seperti menanti penerus, dan entah mengapa, saat ia menyentuh salah satu peti, ia bisa melihat sekelibat masa lalu. Detik-detik penguburan, wajah para korban, bahkan suara-suara yang selama ini tersembunyi dari dunia nyata. Indra pingsan malam itu. Dan saat bangun, ia sudah berada di rumahnya sendiri, tapi dengan tanah yang basah di telapak tangan. Dan untuk pertama kalinya, ia mendengar suara di kepalanya, bukan dari luar. Kau sudah menjadi bagian dari ini, bahkan sebelum kau tahu. Kadang, kejahatan tidak datang dengan wajah bengis atau suara mengancam. Ia bisa menyamar dalam sosok yang kita temui setiap hari, menyapa dengan ramah, tersenyum tenang di balik pagar rumah. Seperti Pak Budi. Seorang pria tua yang terlihat biasa saja, bahkan mungkin terlalu biasa, hingga tak seorang pun menyangka bahwa tiap malam Jumat, ia mengubur satu mayat di halaman rumahnya. Namun, kisah ini bukan sekadar tentang rahasia kelam yang terungkap. Ini adalah refleksi tentang warisan yang tidak selalu berupa harta atau nama baik. Ada juga warisan yang berupa beban, kutukan, atau bahkan peran yang tak bisa ditolak. Seperti yang dialami Indra, ia tidak pernah minta tahu. Tapi ketika ia tahu, segalanya berubah. Ia menjadi saksi, lalu pelaku, atau mungkin korban selanjutnya dari rantai yang tidak pernah benar-benar putus. Cerita ini mengajarkan satu hal penting, bahwa tidak semua yang terlihat tenang di permukaan benar-benar damai di dalamnya. Dan terkadang, menjadi tahu adalah awal dari keterikatan yang tak lagi bisa dilepaskan. Teman-teman inspirasi, bagaimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisi Indra, apakah kalian akan melanjutkan peran itu? Atau melawan, meski tahu bahwa kebenaran tak selalu membawa kebebasan? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kalian tangkap dari cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa kisah ini memberikan kesan yang mendalam. Share ke teman atau keluarga yang suka cerita penuh makna. Dan subscribe untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Karena di channel Cerita Penuh Makna Inspirasi, setiap cerita bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk direnungkan. Terima kasih telah mengikuti kisah setiap malam Jumat. Dia mengubur satu mayat di halaman rumahnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Teman-teman inspirasi, jangan pernah berhenti mencari makna, meski di tengah kegelapan.